Salam sejahtera, warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jalan kisah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tetap terhubung dengan cerita menarik lainnya. Pernahkah Anda berpikir tentang apa yang akan terjadi jika seorang wakil presiden negara ini tiba-tiba dituduh memiliki ijazah palsu? Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana akhirnya kebenaran itu terungkap? Sebuah video menjadi viral di media sosial dengan cepat. RS, seorang pakar telematika, tampil percaya diri. Dalam tayangan itu, RS mengatakan kepada publik bahwa ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang ditunjukkan ke publik adalah palsu. Tuduhan yang serius itu dengan cepat menyebar ke berbagai platform media, termasuk portal berita, grup WhatsApp keluarga, dan menjadi topik hangat di media sosial. RS tidak sampai di sana. Ia menjelaskan dengan detail mengapa dia percaya bahwa ijazah Gibran tidak benar. Disebutkan bahwa format ijazah yang dipamerkan tidak sesuai dengan standar. Dia mengakui bahwa ijazah asli seharusnya berbentuk horizontal dan memiliki dua logo. Namun, yang digambarkan Gibran adalah vertikal. Selain itu, RS menyatakan bahwa perjalanan pendidikan Gibran ke Australia dirancang secara acak. Ia menyatakan bahwa Gibran hanya belajar di UTS selama 6 bulan. Namun, publik mengetahui bahwa Gibran menghabiskan 3 tahun belajar di sana. Ucapannya tentang penyetaraan ijazah bahkan memperparah tuduhan itu. Di Indonesia, Gibran hanya setara dengan lulusan SMK. Publik jelas terbelah menjadi dua bagian karena pernyataan RS. Sebagian orang yang mempercayai tudingan tersebut percaya bahwa RS mengungkapkan banyak rahasia. Sebagian orang lain berpendapat bahwa tuduhan itu hanyalah tuduhan palsu yang dimaksudkan untuk melemahkan otoritas wakil presiden. Orang-orang membicarakan masalah ini di tempat-tempat seperti warung kopi dan di kantor. Dengan semangat, nama Gibran terus dibicarakan. Sekarang reputasi dan kehormatan seorang wakil presiden berada dalam bahaya. Namun, Gibran sendiri memilih untuk tidak berbicara selama perselisihan itu. Setiap kali wartawan bertanya, dia hanya senyum tipis. Sepertinya kebenaran akan datang sendiri. Publik semakin tertarik pada Gibran setelah dia tidur. Apakah tuduhan itu benar atau ada sesuatu yang lebih besar yang akan terbongkar? Di balik semua teori yang tersebar luas, secara bertahap muncul indikasi bahwa kebenaran sesungguhnya akan segera terungkap. Publik sangat marah setelah tuduhan RS tersebar luas. Komentar di media sosial saling bertentangan. Di satu sisi, banyak orang yang menganggap ucapan RS benar. Mereka percaya bahwa sebelum membuat tuduhan sebesar itu, seorang pakar telematika harus memiliki bukti yang kuat. Sebaliknya, beberapa orang percaya bahwa ucapan RS hanyalah bentuk provokasi tanpa dasar. Hanya ingin mengganggu masyarakat. Di warung kopi, diskusi semakin riuh. Dengan suara lantang, seorang bapak tua, sambil menyeruput kopi hitam, berkata, "Kalau benar ijazahnya palsu, bagaimana mungkin bisa menjadi wakil presiden? Negara ini sedang dalam kekacauan." "Ah, jangan mudah percaya," jawab orang di dekatnya setelah frasa itu menimbulkan perdebatan. "Itu hanya tuduhan politik. Selama bertahun-tahun, orang-orang jahat selalu mencari celah untuk menjatuhkan mereka yang sedang berkembang." Banyak tempat di kantor terjadi diskusi seperti itu, dengan karyawan sibuk membaca berita terbaru tentang tuduhan ijazah palsu. Di rumah-rumah, keluarga juga ikut berbicara tentang hal itu saat makan malam. Anak-anak muda membuat meme dan sindiran dan berkomentar di media sosial. Sementara tokoh politik menjadi lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan. Fokus utama adalah sosok Gibran. RS terus memberikan komentar di tengah kegembiraan ini. Ia sering muncul dalam wawancara televisi dan menyatakan tuduhannya dengan penuh keyakinan. Ijazah itu jelas tidak benar. Bentuknya sudah cacat. Dan saya tahu betul bahwa Gibran hanya belajar selama 6 bulan. Dengan penuh percaya diri, dia berkata, "Mana mungkin bisa langsung mengaku lulusan universitas terkemuka?" Meskipun kata-kata itu menimbulkan banyak pertanyaan, mereka membuat sebagian masyarakat semakin yakin. Mengapa pemerintah tidak memberikan penjelasan jika itu palsu? Kenapa Gibran tidak berbicara apa-apa? Gibran tidak bergerak. Ia hanya tersenyum singkat setiap kali kamera mengarah kepadanya. Tidak ada klarifikasi yang mendalam atau bantahan. Publik menjadi semakin tertarik karena sikap diam ini. Apakah ia tidak memiliki kemampuan untuk membela diri atau malah percaya bahwa kebenaran akan segera terbuka? Banyak orang mengalami perasaan aneh di balik semua kegaduhan itu. Mereka sepertinya menunggu bagian cerita yang hilang yang belum terungkap. Di balik layar, ada orang yang bermaksud mengubah jalan cerita ini.
Orang yang tidak diduga dapat menyampaikan informasi yang mengejutkan. Meskipun publik belum mengetahuinya, waktu terus berlalu. Debat semakin sengit, pendapat semakin tidak masuk akal, dan reputasi wakil presiden semakin terancam. Pada akhirnya, sebuah peristiwa tak terduga secara bertahap muncul, bersiap untuk mengubah situasi. Berlalu hari demi hari sejak tuduhan itu pertama kali muncul. Namun, sikap diam Gibran lebih menarik perhatian publik daripada ucapan RS yang terus-menerus mengulang tudingannya di layar kaca. Setiap kali reporter menodongkan mikrofon ke arahnya, Gibran hanya tersenyum singkat, menundukkan kepala, dan berjalan pergi tanpa mengucapkan satu kata pun. Publik terbelah semakin tajam karena pandangan itu. Sebagian mengevaluasi ketidakhadirannya ini menunjukkan bahwa dia tidak mampu memberikan penjelasan, seolah-olah dia tidak memiliki bukti untuk membantah. Namun, ada sebagian orang yang menganggap ketenangan itu sebagai tanda kepercayaan. Di sebuah forum diskusi di kampus, seorang siswa mengatakan, dia tahu kebenaran akan bicara pada waktunya. Media mulai berperan penting. Judul berita menjadi lebih provokatif. Ijazah Wakil Presiden diuji. Apakah Gibran hanya berada di UTS atau Istana Bungkam selama 6 bulan? Publik mengharapkan penjelasan. Tayangan berita dipenuhi dengan analisis pakar, komentar politikus, dan pendapat masyarakat yang bingung mencari kebenaran dari pagi hingga malam. Tagar ijazah Gibran palsu masih menjadi yang paling populer di media sosial. Ribuan komentar menyertai setiap unggahan terbaru RS. Ada yang mendukungnya, ada yang mengecamnya. Seseorang jurnalis senior memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan Gibran. Mas Gibran, apa tidak ingin memberikan klarifikasi? Ia bertanya dengan tenang. Setelah menatapnya sejenak, Gibran menjawab dengan lirih. Tidak perlu berteriak untuk benar, waktu akan membuktikan. Jurnalis itu malah terdiam karena jawaban sederhana itu. Itu tenang, tetapi ada sesuatu di baliknya. Sepertinya Gibran sudah menyadari fakta penting sedang menunggu terbongkar. Sementara itu, RS menjadi semakin semangat. Karena banyak media mengutip pernyataannya, dia merasa di atas angin. Ia bahkan meminta pihak Gibran untuk secara resmi membuka dokumen kuliah. Seandainya benar-benar asli, tunjukkan. Di sebuah talk show televisi, dia menyerukan dengan nada menantang, jangan diam. Publik menantikan dengan penasaran. Orang-orang di jalanan mulai mempertanyakan apakah seorang pemimpin dengan posisi seperti wakil presiden benar-benar menghadapi masalah sebesar itu. Itulah. Selain itu, reputasi negara dipertaruhkan di mata dunia. Peristiwa tak terduga terjadi saat publik semakin gelisah dengan pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Di tengah opini dan tuduhan yang kian liar, sebuah video tiba-tiba menarik perhatian warganet. Seorang pria parubaya dengan wajah tenang digambarkan dalam video tersebut. Meskipun mereka berbicara dalam bahasa Inggris dengan fasih, mereka juga menggunakan terjemahan bahasa Indonesia. Ia menyampaikan identitasnya sebagai instruktur di MD Singapura. Institusi di mana Gibran dilaporkan melakukan penelitian, saya adalah dosen yang pernah mengajar Gibran Rakabuming di MDIS, katanya dengan tegas. Saya ingin mengklarifikasi rumor yang tersebar. Dia memiliki ijazah yang asli. Ia benar-benar menyelesaikan kuliah di sini dengan segala proses akademik yang diperlukan. Kalimat itu langsung mengejutkan. Orang-orang di kampus sekarang memberikan kesaksian langsung daripada tudingan yang penuh dengan keraguan kepada publik. Meskipun demikian, dosen itu tidak berhenti di situ. Ia menunjukkan dokumen pendukung, seperti arsip kegiatan perkuliahan yang mencantumkan nama Gibran sebagai mahasiswa aktif, dan bukti foto. Potongan gambar ditampilkan di layar video. Semuanya, dari suasana kelas di mana Gibran duduk bersama siswa lain hingga momen kebersamaan di acara kampus, termasuk dokumentasi wisuda di mana Gibran tampak berdiri bersama siswa lain dengan toga lengkap. Publik berubah seketika karena keterangan itu. Rasa penasaran berubah menjadi syok. Mereka yang sebelumnya ragu-ragu mulai diam. Oleh karena itu, tuduhan itu tidak benar selama ini. Bisik ibu rumah tangga saat menonton video itu bersama anaknya. Pengguna media sosial langsung penuh. Video dosen MDIS itu dikirim ribuan kali ke forum keluarga, grup mahasiswa, dan bahkan menjadi headline portal berita nasional. Judul berita sangat berubah. Jumlah MD Singapura mengangkat bicara tentang ijazah asli Gibran. Fakta baru-baru ini mengejutkan. Fitnah dibantah. RS, yang selama ini bersuara keras, tiba-tiba diam. Waktu wawancara yang sudah dijadwalkan tiba-tiba dibatalkan. Setelah bukti kuat dari luar negeri muncul,
banyak orang menduga ia mulai kehilangan pijakan. Namun, publik menjadi lebih tertarik dengan kemunculan dosen ini. Mengapa fakta ini baru diketahui sekarang? Apakah ada pihak yang sengaja menunggu waktu yang tepat untuk mempresentasikannya? Dan apa yang akan terjadi setelah fakta ini diketahui? Malam itu, banyak diskusi di jagat maya. Setelah membandingkan foto-foto lama Gibran di kampus dengan video yang ditunjukkan oleh dosen, banyak orang akhirnya mengaku salah karena sempat percaya tuduhan RS. Namun, beberapa orang terus menuduh. Walaupun bukti semakin terlihat jelas. Sebelum video yang dimainkan oleh dosen MDIS tersebar luas, membuat publik merasa sangat terpengaruh dua kali. Pertama dan terpenting, ada bukti yang kuat yang telah ditunjukkan. Kedua, karena kebenaran menyimpan lebih banyak cerita daripada ijazah. Tidak lama kemudian, foto-foto lama Gibran di kampus MDIS mulai muncul. Bukan hanya satu atau dua foto, tetapi puluhan yang tersimpan di arsip pribadi rekan-rekannya. Di ruang kelas, gambar menunjukkan Gibran duduk dengan teliti mendengarkan penjelasan guru. Ada juga gambarnya saat ia berpartisipasi dalam kegiatan kelompok mahasiswa, berbicara di kantin, dan menghadiri seminar kampus dengan mengenakan jas yang rapi. Bukti visual tersebar dengan cepat di media sosial, menutup celah keraguan yang tersisa. Gambar saat wisuda adalah salah satu foto yang paling banyak dibicarakan. Dalam foto itu, Gibran terlihat tersenyum lebar sambil berdiri di belakang teman-teman seangkatannya, mengenakan toga hitam dan selempang biru MDIS yang khas. Di belakangnya panggung wisuda yang memiliki logo kampus. Bagi mereka yang masih bersikeras menuduh, foto itu menjadi pukulan telak. Beberapa mantan siswa MDIS juga memberikan komentar selain foto. Di akun media sosialnya, seorang alumni menulis, "Saya satu angkatan dengan Gibran. Saya ingat betul pernah mengikuti satu kelas bersamanya. Dia tidak banyak berbicara, tetapi dia rajin dan selalu menyelesaikan tugas." Fakta bahwa Gibran benar-benar menerima pendidikan di sana diperkuat oleh testimoni tersebut. Sekarang, masyarakat yang dulunya terbelah perlahan-lahan mulai menyatu. Pada awalnya, suara-suara yang mengejek dan mencibir berubah menjadi permintaan maaf yang tulus. Beberapa influencer yang sebelumnya lantang mengkritik tuduhan RS juga mengakui kesalahan mereka. Namun, pertanyaan baru muncul sebagai akibat dari informasi baru ini. Kenapa RS begitu percaya pada tuduhannya? Bagaimana dia tahu bahwa ijazah itu palsu? Apakah ada organisasi tertentu yang mendukungnya? Fakta bahwa pertanyaan itu terus berputar di benak masyarakat menambah misteri kasus ini. Sebaliknya, ada desakan kuat dari masyarakat untuk mencegah tuduhan yang tidak masuk akal ini dibiarkan begitu saja. Banyak orang berpendapat bahwa seorang wakil presiden telah dilecehkan oleh fitnah sebesar ini, yang telah menyebabkan keresahan nasional. Jangan hanya berhenti memberikan penjelasan. Seorang tokoh masyarakat menulis di akun resminya, orang yang menuduh harus bertanggung jawab. Akibatnya, opini berubah. Publik sekarang menuntut tindakan hukum terhadap RS setelah awalnya meragukan Gibran. Semua orang sangat menantikan langkah berikutnya. Apakah RS akan menghadapi proses hukum atau meminta maaf? Rasa ketegangan semakin meningkat. Kontroversi yang awalnya menyerang Gibran sekarang mengarah pada orang yang menuduhnya. Opini publik benar-benar berubah setelah bukti demi bukti ditunjukkan. Sebelum ini, ada keraguan terhadap Gibran. Sekarang, perhatian sebagian besar tertuju pada RS. Suara masyarakat semakin keras dan marah, menuntut pertanggungjawaban atas tuduhan palsu. Tagar-tagar baru muncul di media sosial. Pidanakan RS dan fitnah akademik menjadi topik diskusi yang populer. Setiap unggahan RS memiliki komentar tajam dari warganet. Seorang netizen menulis, "Kamu harus bertanggung jawab atas fitnah ini." Ada lagi yang mengatakan, "Jangan hanya bisa bicara di depan kamera." Berhadapan dengan hukum adalah saat yang tepat. Ketika tokoh publik mulai berbicara, suasana semakin panas. Menurut beberapa pengamat hukum, tuduhan semacam itu tidak dapat dianggap remeh. Fitnah terhadap seorang pejabat negara, terutama wakil presiden, dapat dianggap sebagai pelanggaran yang serius. Ini lebih dari hanya perbedaan pendapat. Ini adalah tuduhan yang melanggar kehormatan dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Dalam wawancara televisi, seorang pakar hukum mengatakan bahwa proses hukum harus dilakukan. RS, yang sebelumnya terlihat percaya diri, mulai terlihat tidak menarik. Mendadak, wawancara yang biasanya dia hadiri dibatalkan. Saat ini, akunnya di media sosial jarang diupdate. Orang-orang mulai memperkirakan bahwa dia sedang mencari cara untuk keluar dari tekanan yang datang bertubi-tubi.
Namun, tuntutan publik terus berlanjut. Forum-forum tidak berhenti berbicara malam demi malam. Dari diskusi di kafe hingga ruang seminar. Mereka semua berbicara tentang masalah yang sama. Itu harus memiliki konsekuensi. Fitnah sebesar ini tidak boleh dibiarkan. Gibran sendiri tetap tidak berbicara. Ia tidak pernah terlihat marah atau membuat komentar pedas. Namun, tetap tenanglah yang membuat masyarakat lebih simpatik. Diamnya dipandang sebagai tanda kedewasaan. Sekaligus percaya bahwa kebenaran dan hukum akan membantunya. Sudah waktunya untuk tindakan hukum diambil setelah bukti jelas, saksi-saksi berbicara, dan publik bersatu menuntut kebenaran. Semua orang sangat bersemangat untuk hari itu. Hari ketika tuduhan palsu menjadi jeratan bagi mereka yang menyebarkannya saatnya telah tiba. Kontroversi yang berlangsung lama yang bermula dari tuduhan sekarang berkembang menjadi pertempuran publik untuk keadilan. Pertanyaan besar tersisa di tengah-tengah semua agitasi itu. Akankah RS benar-benar menghadapi pengadilan atau hanya akan lolos? Hari yang ditunggu-tunggu oleh semua orang akhirnya tiba. Aparat hukum mulai bergerak setelah berminggu-minggu perdebatan di ruang publik. Beberapa laporan resmi dari masyarakat telah dikirim ke kepolisian untuk dimintai pertanggungjawaban karena dianggap menyebarkan fitnah yang sangat meresahkan. Desakan tersebut tidak hanya datang dari warganet saja, tetapi juga dari orang-orang penting dalam masyarakat, kelompok, dan bahkan beberapa pengacara yang secara sukarela melaporkan kasus ini. Wartawan menunggu pernyataan resmi di depan kantor kepolisian. Mereka ingin tahu apakah laporan itu akan diterima atau tidak. Segera setelah itu, seorang pejabat polisi muncul di depan media untuk memverifikasi. Ya, kami telah menerima laporan tentang dugaan penyebaran berita bohong tentang ijazah wakil presiden. Kami akan mengetahui dan lanjutkan sesuai prosedur. Publik tertarik dengan pernyataan singkat itu. Sementara itu, diskusi di internet semakin ramai. Mereka yang dulunya percaya pada tuduhan sekarang merasa dikhianati. Banyak orang meninggalkan komentar. Kami sudah terlanjur menganggapnya. Ternyata semua itu palsu. Selain itu, beberapa orang menyesalkan tindakan RS yang terlalu berani. Sepertinya mereka hanya mencari sensasi tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Akhirnya, R muncul dalam video singkat. Wajahnya menunjukkan kelelahan. Suaranya tidak seperti dulu. Ia berusaha memberikan klarifikasi dengan menyatakan bahwa tuduhannya hanyalah analisis pribadi dan bukan bukti. Namun, publik justru semakin marah karena ucapan itu. Tapi Anda sudah merusak nama baik orang dengan begitu yakin, kata salah satu netizen dalam ulasan pribadi. Sebaliknya, Gibran terus menunjukkan ketelangannya. Itu tidak menjawab dengan pernyataan panjang. Sebaliknya, menjawab dengan pernyataan singkat sekali. Saya menghormati proses hukum. Semuanya harus berjalan sesuai aturan. Justru kalimat sederhana itu memiliki dampak yang signifikan. Di tengah badai fitnah, orang-orang semakin simpati dengan sikapnya yang tenang dan dewasa. Dengan bukti nyata dari dosen MDIS, foto-foto lama yang beredar, dan testimoni rekan-rekannya, tidak ada lagi alasan untuk meragukan kredibilitas ijazahnya. Akhirnya, masyarakat sampai pada kesimpulan. Tugas RS tidak akurat. Dengan sudut pandang yang berbalik 180 derajat, cerita ini menutup babak besarnya. Dari awalnya, Gibran menghadapi banyak tekanan, kini justru RS yang harus menghadapi banyak tekanan. Kebenaran akhirnya terungkap, yang membuat masyarakat tenang. Apakah kasus ini benar-benar akan ditangani hingga tuntas, meskipun masih banyak yang menunggu? Baiklah.